Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang menguasai langit dan bumi serta segala yang ada di antaranya. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sang pembela kebenaran, penegak keadilan, dan penuntun jalan umat dalam gelapnya zaman. Semoga kita semua diberi cahaya dari jejak langkah beliau. Allahumma amin. Kepada para penyimak setia, Teguh Rahayu Slamet Channel, yang dirahmati Allah, editorial kritis kali ini membahas sebuah tema yang mendesak sekaligus mencemaskan, yaitu 4 pulau, 1 rencana tersembunyi. Kisru pemindahan 4 pulau dari wilayah Provinsi Istimewa Aceh ke Sumatera Utara bukan hanya perkara administrasi biasa. Ada aroma yang menyengat dari balik kebijakan senyap itu. Apa sebenarnya yang terjadi? Siapa yang bermain? Kenapa dilakukan diam-diam? Dan apa dampaknya bagi kedaulatan daerah, masa depan sumber daya alam, serta potensi konflik antar elit dan daerah? Editorial ini akan bedah dengan kacamata jernih tenang tapi tajam dari berbagai sisi, geopolitik, ekonomi bawah laut, konflik pusat daerah, hingga dugaan keterlibatan oligarki yang kini disorot dan meresahkan publik. Bahkan mantan Wapres Yusuf Kala pun mulai bersuara. Kita harus berkaca. Amerika pun bergolan karena kebijakan pusat yang tak berkonsolidasi dengan pemerintah daerah bagian. Jangan kita justru latah mengikuti tanpa pertimbangkan nilai rasa, maknanya. Sebagai catatan penting dan disclaimer, bahwa editorial ini disusun dalam rangka edukasi kritis dan analisis kebijakan publik. Semua opini, data, dan tafsir yang kami sajikan bersumber dari pemberitaan terbuka dan bersifat interpretatif. Tidak ada niat mencemarkan nama baik atau menyerang pribadi siapapun. Semoga ini menjadi cermin bersama agar bangsa tidak salah arah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyimak dengan bismillah. Editorial kritis, 4 pulau, 1 rencana tersembunyi. Ketika peta bukan lagi soal geografi, tapi konspirasi kekuasaan. Bukan hanya konstitusi yang bisa diakrobatkan, bukan pula hanya hukum yang bisa dibengkokkan. Kini, bahkan peta pun bisa digeser semaunya, diam-diam, tanpa debat, dan nyaris tanpa perlawanan. 4 pulau kecil yang dulu tercatat sebagai milik Aceh, tiba-tiba disulap menjadi bagian dari Sumatera Utara lewat surat keputusan Mendagri No. 100.1.1.1-6117 tahun 2023. Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Tokong Ban, yang sejak sejarah dan akal sehat menyebutnya bagian dari Kabupaten Aceh Singkil, mendadak berubah identitas administratif. Tapi ini bukan hanya soal batas wilayah. Ini tentang ujian terhadap kedaulatan. Ini tentang bagaimana pusat kekuasaan, setelah sukses 10 tahun melakukan trial and error terhadap hampir semua tatanan, hukum, demokrasi, ekonomi, bahkan moral publik, kini mencoba bereksperimen dengan integritas wilayah negara. Di era ketika ijazah pun bisa diragukan tanpa mampu disanggah, ketika Mahkamah Konstitusi dijadikan panggung sirkus demi meloloskan sang anak biologis sekaligus anak politis, maka jangan anggap enteng perpindahan 4 pulau. Ini bukan sekadar data geospasial. Ini bisa jadi sinyal beta tes dari skenario lebih besar, menguji seberapa patuh publik saat wilayah mereka dikurangi, dengan label administratif sebagai kedok. Maka, apakah ini sekadar koreksi peta? Atau justru kita sedang menyaksikan permulaan dari peta kekuasaan yang digambar ulang oleh tangan-tangan tak kasat mata? Pertanyaannya bukan lagi, apa yang terjadi, tapi sudah saatnya kita bertanya, siapa yang mengatur ini semua, dan untuk kepentingan siapa? 1. Jejak pulau, jejak kepentingan. Pulau kecil seringkali dianggap remeh. Tapi sejarah mencatat, pulau kecil bisa menjadi pemicu konflik besar. Di Laut Cina Selatan, pulau sekecil Batu Karang bisa berubah jadi pangkalan militer dan memantik sengketa antar negara. Maka jangan heran jika kini 4 pulau mungil di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara pun mulai menjadi rebutan. Yang diperebutkan bukan sekadar nama dan letak. Di bawahnya tersimpan sesuatu yang lebih mahal dari emas, potensi gas bumi, tambang bawah laut, zona industri maritim, dan posisi strategis jalur logistik Selat Malaka. Dokumen dan riset dari berbagai lembaga kelautan menyebut kawasan barat Sumatera itu sebagai titik rawan sekaligus kaya sumber daya, dan tak sedikit perusahaan tambang dan energi telah mengincar sejak lama. Lalu kenapa mendadak berpindah administrasi ke Sumut?
Kenapa Aceh tidak diberi ruang membela haknya? Apakah hanya kesalahan teknis pemetaan, atau justru ada kekuatan yang ingin mengebiri potensi Aceh dan menyerahkannya ke wilayah yang lebih jinak secara politik? Mendagri Tito Karnavian, yang mengesahkan keputusan ini, berada dalam sorotan. Namun kecurigaan melebar lebih jauh, adakah hubungan antara penggeseran ini dengan Bobi Nasution, menantu Jokowi, yang kini menjadi Gubernur Sumut? Apakah ini lanjutan episode dari konsesi bisnis terselubung yang sempat tercatut dalam sidang korupsi silam, yang kian jadi pasca Pilpres? Disinilah jejak ekonomi dan politik bersilangan. 4 pulau itu tampak kecil, tapi bisa jadi kunci dari skenario besar, menguasai daratan lewat kekuasaan, dan menguasai lautan lewat peta yang disusun diam-diam. Pertanyaannya kini bertambah, siapa sebenarnya pemilik sah tanah dan laut Indonesia, jika kebijakan bisa dibuat tanpa suara rakyat? 2. Aceh melawan, tapi siapa peduli? Bayangkan, sebuah rumah yang dicaplok gentengnya oleh tetangga. Si pemilik protes, berteriak, bahkan menggugat. Tapi yang mendengar justru pura-pura tuli. Itulah kira-kira nasib Aceh hari ini. Ketika rakyat dan pemerintah Aceh mengetahui bahwa 4 pulaunya dipindah tangan secara administratif ke Sumatera Utara, mereka tak tinggal diam. Gubernur Aceh protes, DPR Aceh bersuara, akademisi dan tokoh adat menggelar diskusi darurat. Rakyat pun turun ke jalan. Tapi respons dari pusat justru membeku. Seolah-olah ini hanya ribut kecil dari provinsi pinggiran yang tidak penting. Ironis, Aceh yang selama ini disebut sebagai daerah istimewa dengan otonomi khusus, justru diperlakukan seperti anak tiri. Haknya dipotong, suaranya diabaikan. Padahal selama ini, Aceh sudah cukup patuh pada permainan Jakarta. Tapi sekali lagi terbukti, dalam republik ini, siapa yang tak tunduk dipangkas, dan siapa yang tunduk pun tetap bisa dipermainkan. Lebih getir lagi, respons dari Mendagri terkesan ringan dan mengambang. Itu hanya koreksi data peta, bukan pencaplokan wilayah. Tapi rakyat Aceh tak bodoh. Mereka tahu, dari pengalaman masa lalu, bahwa perubahan peta bisa jadi awal dari perampasan aset. Mereka mencium aroma konspirasi, aroma dagang rahasia antara pusat dan elit tertentu. Lalu, siapa yang akan membela Aceh? Siapa yang akan menjaga integritas tanah dan lautan yang dulu mereka bela dengan darah dan nyawa? Ketika suara rakyat tak didengar, ketika wakil-wakil mereka tak digubris, maka yang tinggal hanyalah satu, kepercayaan yang robek, persatuan bangsa bingkai NKRI terancam. Dan ketika kepercayaan sudah hilang, tinggal menunggu waktu sampai integrasi itu sendiri mulai retak. Seperti bara dalam sekam, diam, tapi menyala, dan jika dibiarkan, bisa membakar lebih dari sekadar 4 pulau. Pertanyaannya, apakah pusat siap menanggung harga dari sikap dinginnya sendiri? 3. Gas, tambang, dan peta teraroma proposal yang bisa dinegosiasikan. Kalau tanah bisa dijual, dan hukum bisa dibeli, maka jangan heran jika peta pun bisa dinegosiasikan. Di balik perubahan administratif 4 pulau Aceh ke Sumatera Utara, banyak pihak mencium aroma tajam, aroma gas alam, aroma batu bara bawah laut, dan aroma tambang yang menyimpan keuntungan triliunan rupiah. Laut Barat Sumatera bukan laut sembarangan. Ini adalah wilayah kaya dengan potensi energi. Data dari Badan Geologi menyebut adanya cadangan gas bumi dan minyak di sekitar zona tersebut. Tak hanya itu, kawasan ini juga potensial untuk eksplorasi rare earth, bahan baku strategis untuk teknologi tinggi yang sedang diperebutkan secara global. Maka pertanyaannya, apakah pemindahan administrasi ini hanya soal akurasi data, atau ada investor yang tengah menunggu lampu hijau? Sinyal itu makin kuat saat kita lihat jejak-jejak perusahaan energi besar yang belakangan getol melirik area Barat Sumatera. Beberapa di antaranya tercatat telah menjalin hubungan politik dengan tokoh-tokoh elit di Jakarta. Nama-nama perusahaan yang memiliki relasi dengan keluarga penguasa pun berseliweran, meski tak satu pun muncul secara resmi dalam dokumen publik. Inilah permainan di balik layar, ketika peta wilayah bukan lagi urusan rakyat, tapi negosiasi antar pemilik modal. Aroma KKN tercium. Bobi Nasution, menantu Jokowi, yang kini menjabat Gubernur Sumatera Utara, berada di titik sentral. Jika wilayah baru ini jatuh ke pangkuan Sumut, maka kendali administratif atas sumber daya pun otomatis masuk ke ranahnya. Apakah ini kebetulan?
Atau bagian dari skenario penataan ulang aset strategis menjelang akhir kekuasaan Jokowi. Dan jangan lupakan satu hal, daerah-daerah seperti Aceh kerap dianggap sulit dikendalikan karena memiliki kekuatan sipil dan identitas kuat. Maka memindahkan kendali administratif ke wilayah yang lebih tersentralisasi dan loyal bisa jadi jalan pintas untuk mengefisienkan deal bisnis. Apakah rakyat tahu? Tidak. Apakah rakyat berhak tahu? Seharusnya, ya. Tapi dalam negeri yang makin dikuasai oleh oligarki, hak tahu rakyat tak lebih penting dari izin tambang yang segera diteken. Maka jangan heran, jika suatu saat nanti, pulau-pulau itu menjadi lokasi proyek pengeboran besar-besaran, tanpa kita pernah tahu siapa pemilik sejatinya. Selamat datang di Republik Dagang, di mana pulau bisa jadi aset, dan aset bisa disulap menjadi deal politik. 4 tuan tanah baru bernama negara, Wu Tingri. Dalam kisru 4 pulau ini, kita saksikan wajah baru negara, bukan sebagai pelindung rakyat, tapi sebagai tuan tanah baru, bahkan bak agen properti yang ngelisting jual tanah kepada pemodal. Negara yang dahulu digagas untuk menyejahterakan, kini menjelma sebagai makelar tanah makelar proyek. Ia menggambar ulang batas wilayah seperti mengganti lembar kerja Excel, dengan kalkulasi bukan berbasis martabat rakyat, tapi nilai jual lahan dan kuasa atas sumber daya. Bagaimana bisa sebuah keputusan administratif diambil tanpa konsultasi ke rakyat Aceh? Bagaimana bisa wilayah yang selama ini menjadi bagian Aceh secara sepihak dinyatakan bagian sumut oleh Kemendagri? Skenario ini terlalu presisi untuk disebut kesalahan. Ini adalah bagian dari pembersihan administratif agar nanti tak ada gugatan legal ketika tambang digarap. Namun kita juga harus melihat bagaimana pemerintah pusat yang baru, di bawah bayang-bayang Prabowo Subianto, bereaksi atas hal ini. Diam, cuek, atau memang tak berdaya menolak arus besar yang sudah disusun oleh rezim sebelumnya. Ini adalah ujian pertama bagi sense of leadership Prabowo, apakah ia akan melanjutkan pola pikir administratif oligarkis era Jokowi, atau berani menyetop akrobat kekuasaan ini demi integritas negara. Sayangnya, hingga kini tak ada pernyataan tegas dari presiden terpilih. Yang ada justru semakin banyak drama penguasaan lahan atas nama investasi. Maka rakyat harus lebih peka. Sebab jika negara menjadi tuan tanah, maka rakyat akan segera jadi pengungsi di tanahnya sendiri. Bab selanjutnya akan mengulas bagaimana suara rakyat Aceh, tokoh nasional, hingga masyarakat sipil bereaksi. Dan bagaimana semuanya berpotensi digilas oleh mesin negara yang lebih memilih konglomerat daripada konstituen. 5. Suara diabaikan, Aceh bersuara, pusat tulikan telinga. Suara itu sudah berseru dari ujung barat negeri ini. Para tokoh adat, ulama, aktivis, hingga akademisi Aceh serempak angkat bicara. Mereka nuntut keadilan, nolak manipulasi wilayah, dan minta kejelasan konstitusional. Namun, Jakarta diam, seolah telinganya tak berfungsi, atau disengaja dimatikan. Anehnya, suara mantan Wapres Yusuf Kala yang biasanya cukup untuk mengguncang kebijakan pun seakan lewat begitu saja. JK dengan terang nolak langkah Mendagri Tito. Tapi reaksi pemerintah, hanya alibi prosedural, tak ada permintaan maaf, tak ada audit, hanya klarifikasi yang tak menyentuh substansi. Negeri ini, kebenaran kalah oleh narasi yang dibuat tergesa-gesa dan dibungkus seolah sah. Ini harus ditentang bahkan wajib dihentikan. Ini bukan semata konflik Aceh dan Sumut. Ini cermin cara negara menyikapi suara rakyat secara keseluruhan. Aceh adalah metafora, suatu wilayah yang sejak awal sudah berstatus istimewa, tapi tetap bisa dicurangi hanya karena alasan percepatan administrasi. Di balik itu semua, aroma investasi dan konsesi tetap dominan, taktik laknat tersingkap. Kini saatnya seluruh elemen bangsa membuka mata. Para akademisi, intelektual kampus, forum purnawirawan, organisasi cendekiawan muslim, tokoh agama, dan masyarakat sipil harus bergerak. Ini bukan soal siapa dapat pulau, tapi siapa yang bisa menginjak konstitusi atas nama kepentingan jangka pendek. Negara ini sedang meluncur ke jalur yang salah, dan jika tak dihentikan, kita semua akan jadi korban dari peta yang digambar tanpa hati nurani. Ini benar-benar gila parah, maka diam adalah dosa sejarah, dan menunda reaksi adalah memberi ruang pada pengkhianatan yang lebih sistematis. Jika tak segera dikoreksi, maka suatu saat bukan hanya 4 pulau, tapi si prinsip dasar negara akan digadaikan dalam meja perundingan korporat dan kekuasaan.
6. Rumusan solusi bangsa, bangkit atau tersingkir, NKRI pecah. Ketika segelintir elit bisa menggeser 4 pulau begitu saja, yang terancam bukan cuma peta, tetapi pilar negara. Hari ini Aceh, besok bisa Papua, Sulawesi, atau Natuna. Ini bukan hanya soal batas wilayah, ini tanda rusaknya nalar kekuasaan dan absennya kontrol rakyat. Maka, selamatkan negeri bukan tugas tokoh adat atau aktivis lokal saja, tapi panggilan seluruh anak bangsa. Disinilah penting rumuskan langkah konkret, sistemik, dan menyeluruh. 1. Bentuk Komisi Nasional Investigasi Wilayah NSDA. Komisi Independen Lintas Sektor Pakar Hukum, Geospasial, TNI, ulama, akademisi, dibentuk untuk menyelidiki motif, proses, dan konsekuensi pemindahan 4 pulau. Komisi ini bertanggung jawab langsung ke publik dan DPR RI. 2. Audit forensik dokumen dan kepentingan tersembunyi. Audit menyeluruh terhadap SK Mendagri, peta geospasial, kandungan SDA, serta jejak bisnis aktor-aktor elit. Jika terindikasi keterlibatan keluarga penguasa atau jaringan oligarki, harus dibuka ke publik. 3. Moratorium Nasional Perubahan Wilayah Strategis. Seluruh perubahan batas di daerah rawan SDA harus dihentikan sementara. Negara jangan tergelincir jadi makelar teritorial. 4. Public Hearing and Referendum Lokal. Dengar pendapat rakyat Aceh dan referendum terbuka wajib dilakukan. Jangan gantikan suara rakyat dengan materai. Kedaulatan itu hak warga, bukan wewenang istana. 5. Bersihkan Kemendagri dari cengkeraman politik dinasti. Reformasi internal Kemendagri diperlukan. Jika terbukti manipulatif, pelanggar hukum harus dicopot, dan tata kelola diperbaiki dari akar. 6. DPR RI wajib panggil Tito, wajib dimintai responsibilitas terbuka, harus. Tito Karnavian harus dimintai pertanggungjawaban, bahkan Bobi Nasution juga. Jika terbukti melanggar prosedur atau jadi bagian konspirasi kekuasaan, DPR wajib usulkan pencopotannya. 7. Galang Koalisi Sipil Nasional, akademisi, purnawirawan, ulama, ormas, dan intelektual harus bersatu. Bangkitkan suara rakyat. Tanah air bukan warisan elit, tapi amanah Tuhan. Ingat, kita bukan bangsa bebek, apalah. Giber mental babi, bahkan anjing gila, wa nauzubillah. Diam adalah persekongkolan, bergerak adalah panggilan sejarah. Sekarang kita tentukan, tetap jadi bangsa pemirsa, atau bangkit jadi penjaga republik. Simpul analisis, cium aroma busuk, 4 pulau, 1 konspirasi. 1. Letak strategis dan kekayaan alam terpendam. Pulau-pulau itu berada di jalur pelayaran internasional yang krusial bagi logistik maritim, keamanan laut, dan geopolitik militer. Laut dalam di kawasan tersebut menyimpan potensi besar, gas alam, nikel bawah laut, bahkan cadangan migas yang belum tersentuh. Sejarah mencatat, konflik batas wilayah seringkali jadi pintu masuk mengamankan klaim atas sumber daya sebelum izin dikucurkan. Ada kesan kuat, pemindahan ini upaya sistematis buka akses investasi tambang dan migas melalui provinsi yang lebih ramah modal, sekaligus lebih dekat lingkar kekuasaan. 2. Jejak oligarki dan elit politik ekonomi. Masuknya Bobi Nasution, Gubernur Sumut sekaligus menantu Presiden Jokowi, memperkuat indikasi ini. Sumut termasuk prioritas proyek strategis nasional, terutama sektor pesisir, tambang, dan logistik laut. Relasi Bobi dengan elit politik dan pelaku bisnis besar menjadikannya sosok kunci yang memudahkan lahirnya konsesi tambang dan kawasan ekonomi khusus. Bila tetap di Aceh, yang terkenal ketat terhadap eksploitasi asing dan memiliki payung hukum syariat, izin-izin tersebut akan jauh lebih sulit. 3. Kendali politik atas Aceh. Langkah ini juga terindikasi sebagai upaya perlahan memecah kekuatan politik Aceh pasca M.O.YU Helsinki. Wilayah ini selama 2 dekade terakhir menikmati otonomi luas, bahkan menjadi simbol eksistensi politik Islam dan nasionalisme lokal. Pemindahan wilayah strategis dari Aceh tak hanya melemahkan posisi tawarnya, tapi juga menebar sinyal keras bahwa pusat kembali ingin menguji batas dominasi atas provinsi khusus ini. 4. Momen yang janggal. SK pemindahan diteken April tahun 2025, di saat fokus publik tersedot ke kisru Pilpres dan legitimasi Gibran sebagai Wapres. Momen ini dipilih dengan sangat hati-hati, seperti operasi senyap, tak riuh, tak dibahas publik, dan baru terendus beberapa pekan kemudian. 5. Publik Aceh terabaikan.
Tak ada musyawarah terbuka, tak ada kajian ulang sejarah wilayah. Padahal batas provinsi bukan sekadar garis di peta, ia menyimpan identitas, memori kolektif, dan dasar politik hukum. Ini bukan sekadar penataan administrasi, tapi dekonstruksi sejarah dan penghinaan terhadap kedaulatan lokal. Semua unsur permainan klasik ada di sini. Ekonomi, SDA laut dan tambang. Politik, penajaman kendali pusat atas Aceh. Oligarki, nama yang dekat kekuasaan mulai membayang. Hukum, mekanisme teknokratis diselipkan dalam proses yang mestinya politis dan historis. Kesimpulan, ini bukan soal koordinat. Ini soal kuasa meski belum ada bukti terang rencana tambang atau skema oligarki, tapi seluruh pola kejadian nyusun satu narasi gelap, eksploitasi sumber daya, sentralisasi kekuasaan, dan permainan aktor elit yang jadikan pulau-pulau ini pion dalam catur besar kekuasaan, bahkan aroma KKN. 7. Kesimpulan dan seruan nurani bangsa. Hari ini kita menyaksikan dengan mata terbuka, hukum bisa ditekuk, konstitusi bisa ditabrak, peta bisa disulap, demi bisnis dan kekuasaan. Kita telah sampai pada titik paling bahaya dari sebuah negara, ketika rakyat diminta percaya, tapi terus dibohongi. Jika 4 pulau bisa dialihkan tanpa konsultasi, sebentar lagi pulau-pulau strategis lain bisa lenyap dari peta secara administratif. Yang punya akses kekuasaan dan dagang, menang. Rakyat, hanya ditinggal notulen. Kesimpulan, kisru 4 pulau adalah puncak dari krisis tata kelola selama 1 dekade. Ketika hukum dikendalikan kekuasaan, maka kehancuran dimulai bukan dari luar, tapi dari dalam. Saran moral bangsa. 1. Hentikan praktik transaksional dalam tata wilayah. 2. Tegakkan UUD 1945 sebagai kitab suci negara. 3. Gerakan masyarakat sipil dan media jadi kontrol konstitusional. 4. DPR RI wajib memanggil Tito bahkan Bobi, untuk hearing. Jika terbukti menyeleweng, rekomendasikan pencopotan. 5. Bangun kembali tradisi kepemimpinan yang takut kepada Tuhan, bukan sponsor politik. Kini saatnya memilih, tetap membisu dalam lingkaran administratif oligarki, atau bangkit menjaga republik atas nama nurani, konstitusi, dan Tuhan. Masihkah kalian diam? Sesungguhnya manusia yang paling dibenci Allah adalah pemimpin yang bengis, lagi curang, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kerusakan rakyat bersumber dari kerusakan penguasa. Dan kerusakan penguasa bersumber dari diamnya para ulama dan cendekiawan, Imamul Ghazali. Kini saatnya memilih, tetap membisu dalam lingkaran administratif oligarki, atau bangkit menjaga republik atas nama nurani, konstitusi, dan Tuhan. Masihkah kalian diam?